Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Andy. Hari ini saya ambil cuti. Saya ajak keluarga saya, anak saya jalan-jalan ke suasana pantai karena suntuk ya, mungkin di kantor terus dengan pekerjaan yang nggak ada selesainya kalau kerjaan. Akhirnya saya memutuskan ambil cuti. Nah, ngomong-ngomong soal cuti adalah salah satu teknik untuk mengelola stres, teman-teman. Ya, stres itu nggak bisa dihindari, ya, dan wajar. Ya. Bahkan kamu perlu nyadar ketika stres, kamu harus mengakui bahwa iya nih saya lagi suntuk. Itu akan sedikit menyemangati kamu. Nah, saya akan bagi sedikit tips bagaimana cara mengelola stres, terutama mengelola pikirannya. Stres biasanya diawali dengan atau diakibatkan oleh sesuatu yang kita inginkan tapi tidak pernah kita tercapai. Ya, kita merasa lelah mengejar sesuatu yang kita inginkan, akhirnya kita mengalami yang namanya stres tadi. Jadi antara keinginan dengan kenyataan itu ada sedikit jeda, ada jarak, ya, dan itu berlangsung lama dan akhirnya pikiran kamu lelah dan kamu akhirnya stres tadi. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ketika kita punya cita-cita, punya keinginan yang tinggi, bahkan menginginkan apa yang dimiliki orang lain itu wajar. Yang namanya keinginan wajar, nggak ada yang salah dengan keinginan. Yang salah kadang adalah cara kita mendapatkannya. Bisa kita kadang ambil jalan pintas, kita menginginkan sesuatu tanpa melalui prosesnya. Kita ambil jalan pintas, kita menginginkan apa yang orang lain miliki dengan jalan pintas tanpa belajar atau tanya ke orang itu terkait proses yang dia lakukan. Kita lewati proses itu sehingga ambil jalan pintas, dan biasanya itu yang salah, dan hasilnya juga salah dan akibatnya juga salah. Nah, biar kita nggak salah seperti itu, kita harus pintar-pintar yang namanya mengelola pikiran tentang keinginan kita. Terkait cara mengelola pikiran, yang perlu kita sadari adalah apapun yang kita inginkan sekarang, di umur berapapun kamu, di keadaan apapun kamu, itu nggak ada yang salah. Cuman kadang pemikiran kamu itu yang terlalu membandingkan dengan orang lain, ya. Jadi kamu nggak ngelihat apa yang diraih orang lain secara utuh, kapan dia startnya, bagaimana dia proses mengejarnya, bagaimana kesulitan yang dia lalui. Kamu nggak pernah melihat itu semua, kamu hanya melihat hasil. Jadi itu yang membuatmu iri ya. Jadi itu yang akan merusak pikiran dan perasaan kamu. Bagaimana cara menghindarinya? Adalah kalau gampangnya ya, bahasanya, cara menghindari stres adalah dengan bersyukur. Nah, ini akan saya detailkan bagaimana cara bersyukur ketika kamu sedang stres. Karena orang stres suruh bersyukur itu susah, pasti susah. Pada orang stres kamu bersyukur. Kalau namanya orang stres banyak pikiran, kedengar kata syukur tuh hanya seperti teori ya. Jadi susah. Ini akan mau saya detailkan. Definisi bersyukur ketika kamu sedang stres kerja ya. Kamu ketika stres, akui saja ketika stres, nggak apa-apa. Jangan dihindari karena itu wajar. Itu respon yang wajar dari tubuh. Yang penting kamu menyadari, dan dengan kamu menyadari maka kamu bisa menyembuhkan. Ketika kamu sudah menyadari kamu stres sekarang, langkah kedua adalah kamu pahami keadaan kamu sekarang, titik kamu berdiri sekarang, waktu atau apapun yang kamu miliki sekarang, ya, sadari. Sebagai contoh, saya di usia 36 tahun. Di titik ini saya berusaha, ketika saya stres, saya berusaha diam dan melihat apa yang sudah saya miliki, ya. Itu aja cukup belum? Ketika kamu menyadari apa yang kamu miliki, belum tentu kamu bisa bersyukur, karena bisa jadi kamu akan merasa kurang. Nah, bagaimana caranya bersyukur adalah dengan ketika kamu menyadari apa yang kamu miliki di usia 35 tahun contoh ya, sebagai saya ini. Yang saya lakukan adalah saya menyadari bahwa contoh, saya sekarang udah berkeluarga. Di tempat lain ada yang usia 35 tahun belum berkeluarga. Saya punya pasangan, punya istri. Di tempat lain ada
orang yang belum menemukan jodohnya. Saya di usia 35 sudah punya anak. Di tempat lain ada orang yang umur 35 belum punya anak. Saya umur 35 punya pekerjaan di posisi saya sekarang. Caranya bersyukur adalah sadari bahwa di tempat lain ada orang yang masih belum punya kerjaan di usia yang sama. Ya. Dan yang lebih bikin kamu bersyukur bahwa di tempat lain ada orang yang bahkan nggak mencapai di usia 35. Paham ya? Ketika kamu dengar kata-kata kalimat terakhir tadi itu seperti savage ya. Apa ya? Pukulan telak ya. Ketika kamu ngeluh, itu yang terjadi sama saya. Ketika saya ngeluh, stuck. Ya udah, memang saya ngeluh, saya capek hanya fisik, nggak mau lari ke pikiran. Akhirnya saya putuskan untuk istirahat ketika saya menyadari itu semua. Karena ketika capek fisik ditarik ke psikis, itu akan jadi yang namanya stres. Kamu akan mengeluh, kamu akan mengeluh dan mengeluh lagi, nggak ada rasa bersyukurnya. Apapun yang kamu lihat adalah salah, dan itu akan berdampak ke orang-orang sekitar, bahwa kamu akan membawa energi negatif ke orang-orang sekitar. Jadi tadi terkait bersyukur, bahasa sederhananya menurut saya mungkin bisa mengilhami atau menginspirasi teman-teman. Jadi memang bersyukur tuh perlu, tapi ada beberapa orang yang nggak tahu caranya gimana bersyukur ya. Ada yang mencoba untuk bersyukur dengan beramal, tapi nggak menemukan feel-nya. Nah, ini saya coba sharing bagaimana menemukan feel dari bersyukur tadi, yaitu dengan melihat keadaan diri kita sekarang dan membandingkan dengan orang lain yang posisinya lebih kurang beruntung dari kita. Ya, kalau kamu melihat orang lain yang kurang beruntung itu untuk bersyukur, tapi ketika kamu melihat orang yang posisinya di atas kamu itu untuk memotivasi. Jangan kebalik-balik. Kalau kamu kebalik, ketika kamu stuck melihat orang yang di atas kamu, maka kamu akan tambah stres. Ya. Lihat orang yang lebih kurang beruntung dari kamu. Sadari itu, maka kamu akan banyak bersyukur. Kebalikannya, kalau kamu butuh motivasi, jangan lihat orang yang kurang beruntung dari kamu, malah kamu nggak akan termotivasi. Kamu akan stuck di situ-situ aja. Gini aja cukup, si A loh seperti ini, nggak sama seperti saya. Itu akan membuat hidupmu masuk ke zona nyaman dan itu akan membunuhmu perlahan. Ya, jadi jangan lupa, jangan kebalik-balik. Kalau melihat ke atas, ke orang yang lebih beruntung dari kita, itu untuk memotivasi diri kita. Tapi ketika kita melihat ke bawah, seperti yang saya lakukan tadi, ada orang-orang yang kurang beruntung dari kita, itu untuk bersyukur. Jadi poinnya dua tadi, jangan kebalik-balik. Jadi itu terkait memanage stres, memanage pikiran. Selain pergi ke tempat-tempat seperti ini, juga ada beberapa hal dari kita, dari internal kita yang harus kita kelola juga. Jadi bukan hanya liburan. Liburan itu hanya trigger ya. Sekali lagi itu hanya trigger semangat. Nah, yang penting adalah cara kita mengelola pikiran dan stres tadi. Jadi seperti itu intinya, poin bersyukur versi saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share dan tekan tombol notifikasi agar kamu tahu update video terbaru saya. Terima kasih. Selamat bekerja. Kalau capek istirahat, jangan stres, tetap bersyukur. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke pantai, coy.